Alhamdulillahil wahidil ahadis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh wa usni alaihi wa nukabbiruh wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watik wa iqtada bi sunnatik ila yaumil la raiba fihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum bi tahiyatul Islam, tahiyatul mubarakah, tahiyatul fil ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama dan paling utama, mari senantiasa kita panjatkan puja serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Rabbi rabbukum rabbus samawati wal ard. Tuhanku, Tuhan kita semua dan Tuhannya alam semesta, yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beraktivitas, untuk bekerja, untuk beramal, untuk beribadah di bumi Allah. Dan insya Allah dengan kerja, amal dan ibadah itu menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan teladan buat kita semua yang insyaallah telah membimbing kita semua kepada siratal mustaqim, dan insyaallah kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk menapaki jalan siratal mustaqim ini sampai akhir hayat hidup kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah mushola Al-Muhajirin yang insyaallah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa duduk bersimpuh bersama-sama untuk bersilaturahim sekaligus thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah-langkah kaki kita menuju majelis ilmu ini menjadi wasilah, menjadi jalan, menjadi asbab Allah ampuni segala kesalahan dan dosa kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan coba mengkaji, kita akan coba mengulas terkait dengan keutamaan sabar. Apa Bu? Sabar. Sabar perkara yang sering kita dengar, sering kita diskusikan, sering kita ucapkan, tapi kadang-kadang kita belum paham apa itu sabar. Manusia sudah menjadi tabiatnya manusia, punya sifat tergesa-gesa, punya sifat terburu-buru, inginnya cepat-cepat. Padahal kalau keinginan ini dituruti oleh kita, bisa jadi menjadi kerugian buat kita, bahkan menjadi kecelakaan buat kita. Itu sebabnya Allah perintahkan kepada kita semua untuk apa? Untuk bersabar. Allah perintahkan kepada kita untuk bersabar. Agar apa? Dengan bersabar itu Allah berikan kemudahan hidup kita di dunia, terlebih hidup kita nanti di akhirat dengan sabar. Maka kalau kita melihat para nabi dan rasul diberikan ujian besar oleh Allah Subhanahu wa taala,
tapi mereka sempurnakan sifat sabar mereka. Nabi Musa alaihissalam tertahan di lembah Dif selama berapa lama? 40 tahun beliau tetap sabar. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya. Berapa lama Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya? Ada yang tahu? 950 tahun. Banyakkah yang mengikuti Nabi Nuh? Tidak banyak. Bahkan anaknya, bahkan istrinya menolak dakwah Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh tetap sabar menjalankan dakwahnya. Jadi para nabi dan rasul diberikan ujian besar oleh Allah, tapi disitulah disempurnakan sifat sabar mereka. Maka mereka dimuliakan oleh Allah. Nah, kalau kita sebagai manusia ingin dimuliakan oleh Allah, maka jangan pernah lepas dari sifat sabar. Karena sabar menjadi jalan Allah muliakan kita baik dunia terlebih akhirat. Maka kata salafus sholih, kata orang-orang terdahulu, tidak ada perkara yang paling penting setelah orang itu beriman, maka perkara itu adalah sabar. Perhatikan, kata para salafus sholih, kata Abu Darda, dia berkata sesungguhnya tidak ada perkara yang paling penting setelah orang beriman, maka berikutnya adalah sabar. Sabar untuk apa? Sabar menjalankan konsekuensi dari imannya, sabar menjalankan rukun Islam, sabar menjalankan perintah Allah, sabar menjalankan syariat Islam. Maka setelah orang beriman, tidak ada perkara yang paling penting setelahnya kecuali bersabar. Maka sabar ini perkara yang paling penting. Perkara yang paling penting. Karena dengan sebab asbab sabar ini, Allah menjadikan kita orang-orang yang mulia, orang-orang yang tinggi. Bahkan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Pentingnya sabar itu ketika kita jalankan sifat sabar, maka menjadi jalan Allah mencintai kita. Berapa banyak hari ini kita sebagai manusia mengatakan kita cinta kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Allah, tapi belum tentu Allah mencintai kita. Ya kan? Kan sering kita doa begitu ya, ya Allah ampuni kesalahan hamba. Kita mengaku sebagai hambanya Allah, pengakuan kita. Tapi apakah Allah mengakui kita sebagai hamba? Belum tentu. Nah, berapa banyak manusia ingin dijadikan orang-orang yang terpilih mata Allah, menjadi kekasih Allah, tapi belum tentu Allah mencintai mereka. Tapi dengan sifat sabar, Allah akan mencintai kita. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir wa ma wahanu lima asabahu fi sabilillah wa ma waqafu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Allah sungguh mencintai orang-orang yang bersabar. Jadi lantaran sabar menjadi jalan Allah akan cinta kepada kita. Kita saja kalau dicintai sama manusia, kita sebagai orang tua dicintai sama anak, perasaan begitu senang, begitu gembira. Ada orang pun suka dengan kita, cinta dengan kita, kita pun gembira dan senang. Ini Allah yang punya langit dan bumi, suka sama kita, cinta sama kita. Seharusnya kesenangan kita, gembiranya kita jauh lebih besar. Karena mencintai kita yang punya langit, yang punya bumi. Maka bicara sabar ini perkara yang paling penting, bicara paling utama. Karena apa? Kalau kita melihat Al-Quran, wahyu-wahyu Allah, ayat-ayat Allah, tidak kurang 90 kali Allah ulang kata-kata sabar dalam Al-Quran. Kata sabar Allah ulang 90 kali di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan begitu penting, begitu urgent, begitu mendesak sifat sabar bagi kita sebagai hambanya. Maka kita kalau ingin mulia di hadapan Allah, pahami sabar, jalankan sabar, perjuangkan sabar. Maka kita akan dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Bahkan kalau kita melihat amalan paling utama
ibadah paling utama itu berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, lalu kita terbunuh di dalamnya, syahid kita. Maka orang kalau berjuang di jalan Allah lalu syahid, itu nggak perlu dimandiin lagi. Andai kata dia punya pakaian, punya jubah, punya peralatan yang melekat dalam dirinya, lalu dia terbunuh, bersimbah dengan darah, maka diperintahkan dengan pakaian-pakaian yang dia pakaikan bisa langsung dikebumikan. Karena orang yang berjuang di jalan Allah lalu syahid, maka surga tempatnya. Tapi bisa menjadi sebab juga orang berjuang di jalan Allah lalu terbunuh, tidak bisa masuk ke dalam surga. Karena apa? Karena tidak sabar. Pernah ada kisah ketika terjadi peperangan, ada seseorang yang begitu gagah berani dalam peperangan, berhasil membunuh banyak musuh. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, pasti si fulan itu ahli jannah. Karena dia perang begitu gagah berani, musuhnya banyak yang takut olehnya, banyak terbunuh olehnya, pasti dia ahli jannah. Tapi kata Rasulullah apa? Lah, dia ahli nar, dia ahli neraka. Maka sahabat ini penasaran, kok bisa orang gagah berani perang di medan perang sedemikian rupa? Rasul katakan dia ahli neraka. Maka diikuti oleh sahabat yang lain. Maka ketika terjadi peperangan, dia pun mungkin terkena pedang dan seterusnya, dia berdarah. Ternyata dia minggir dari medan peperangan. Lalu karena tidak sabar menahan sakitnya, dia ambil pedangnya sendiri lalu dia tancapkan kepada dirinya. Maka pantas kata Rasulullah, sungguh dia ahli nar, ahli neraka, bukan ahli surga. Kenapa? Tidak sabar menahan sakit. Maka sabar menjadi asbab orang itu dimuliakan oleh Allah dunia dan akhirat. Maka perhatikan sabar, pelajari sabar, amalkan sabar, perjuangkan sabar. Bahkan Rasulullah SAW berdakwah 13 tahun lamanya di Mekah, 10 tahun lamanya di Madinah. Ada yang tahu nggak? Yang didakwahkan Rasulullah itu apa kira-kira? 13 tahun berdakwah di Mekah, 10 tahun berdakwah di Madinah. Yang didakwahkan oleh Rasul itu apa? Ada yang tahu kira-kira? Apa yang didakwahkan oleh Rasulullah selama 23 tahun hidupnya masa kenabian? 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ternyata tidak ada yang didakwahkan Rasulullah baik di Mekah maupun di Madinah kecuali mengajarkan kita semua tentang sabar. Di Mekah umatnya diajarkan untuk sabar. Sabar apa? Untuk mengesahkan Allah, untuk mentauhidkan Allah, untuk beriman kepada Allah. Diajarkan mereka agar sabar beriman kepada Allah. Lalu ketika di Madinah, mereka pun diajarkan agar sabar menjalankan syariat-syariat Allah. Jadi Rasul berdakwah dihidupkan oleh Allah 63 tahun lalu dia berdakwah. Tidak ada yang dia dakwahkan kecuali agar kita sabar. Karena sejatinya sabar menjadi keutamaan buat orang-orang beriman. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba pelan-pelan kita pelajari apa sabar itu. Apa maknanya, apa definisinya, apa hakikatnya. Sebelum nanti kita bicara masalah apa keutamaannya, apa ganjarannya, bagaimana harus bersabar, kita pengen tahu terlebih dahulu apa itu sabar. Apa hakikat sabar? Apa maknanya? Apa artinya? Maka sabar oleh para ulama didefinisikan sesuatu aktivitas yang kalau ditimpakan kepada kita, lalu kita menerima ketetapan itu. Jadi sabar itu menerima ketetapan Allah. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Setelah kita terima ketetapan Allah, kita berusaha menyelesaikan masalah yang menimpa kita. Bisa dipahami ya? Jadi sabar itu bukan cuma sekedar ridho, ikhlas, menerima, bukan. Pertama benar-benar menerima ketetapan Allah, setelah itu mencari solusi agar masalah yang dilimpahkan kepada kita bisa kita selesaikan. Jadi kalau misalkan kita lagi tidur malam,
lalu bangun pagi atau siang, terus ketika kita bangun ternyata badan kita merasa meriang, merasa panas, merasa demam. Lalu kita duduk di pinggir tempat tidur kita, lalu kita berkata, sabar, 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 kita sedang diuji sakit oleh Allah. Itu sabar bukan kira-kira? Kalau begitu termasuk sabar nggak kira-kira? Sabar nggak kira-kira? Nah, perhatikan definisi tadi. Sabar itu pertama menerima ketetapan Allah, yang kedua berikhtiar agar yang ditimpakan kepada kita bisa kita selesaikan. Jadi kalau cuma sekedar duduk di pinggir ranjang tempat tidur lalu mengelus dada, sabar, 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 belum disebut dengan sabar. Harusnya diteruskan dengan aktivitas berikutnya, datang ke klinik, datang ke rumah sakit, atau datang ke dokter untuk mendapatkan obat. Baru sempurna kesabaran kita. Sama kalau kita sekarang sedang taklim, sedang kajian seperti ini ya, nanti pengajiannya selesai terus kita bubar, kita keluar dari pintu musola ini, ternyata pas kita lihat sendal kita nggak ada. Kita cek lagi, benar-benar nggak ada. Kita cari di sana sendiri, benar-benar hilang sendal kita. Kalau kita sabar, tahu sendal kita hilang, apa kita perbuat kira-kira? Sendal kita hilang, apa yang kita lakukan kalau bisa sabar? Sendal lagi. Apalagi kira-kira? Apa yang mesti kita lakukan kalau kita bersifat sabar? Pertama, kita terima ini ketetapan Allah. Allah takdirkan sendal kita hilang, kita terima ketetapan Allah. Pertama, lalu cari solusi. Apa solusinya? Kan sendal orang lain banyak tuh. Ya nggak Bu? Sendal kita hilang, kita keluar, sendal orang lain banyak. Solusinya gimana kira-kira? Nah, kalau sendal orang lain kita pakai, berarti kita belum sabar. Kalau sabar itu pertama terima ketetapan Allah, sendal saya hilang, saya terima ya Allah. Setelah itu kita keluar cari warung, cari toko, beli sendal yang baru itu dikatakan dengan sabar. Karena orang sabar itu orang ketika ditimpakan musibah oleh Allah, bencana oleh Allah, cobaan oleh Allah, yang mampu mengucapkan kalimat apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu orang ketika ditimpa musibah, bencana, cobaan, mampu mengucapkan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua itu datangnya dari Allah dan akan kembali pun kepada Allah. Jadi kalau sendal kita hilang, kita sadar, jangankan sendal, diri kita pun milik Allah. Nanti akan kembali kepada Allah. Nah, kalau kita akan kembali kepada Allah, mesti dipastikan aktivitas kita, perbuatan kita, ikhtiar kita jangan sampai menyelisihi perintah Allah. Jadi definisi sabar itu menerima ketetapan Allah lalu cari solusi agar Allah ridho dengan solusi dan ikhtiar kita. Maka kalau kita ibaratkan sabar dalam kehidupan kita merupakan perkara yang paling penting. Bahkan sabar di dalam Islam merupakan hal paling penting dalam Islam. Maka kalau coba kita analogikan sabar terhadap diri kita, terhadap badan kita, kan badan kita ini ada tangan, ada kaki, ada badan, ada kepala. Itu kalau sabar perkara yang paling penting. Kalau kita ibaratkan badan kita, dia kira-kira apa kira-kira? Tangankah, kakikah, badankah, atau kepalakah kira-kira? Apa kira-kira? Kalau sabar perkara yang paling penting dalam tubuh kita, paling penting apa kira-kira Bu? Tangan, apa kaki, apa badan, apa kepala? Apa kira-kira? Apa Bu kira-kira Bu? Yang paling penting buat kita dalam tubuh kita ini nih, anggota badan kita apa kira-kira? Semuanya. Kalau harus pilih, kan ada tangan, ada kaki, ada badan, ada kepala. Yang paling terpenting itu yang mana kira-kira? Benar, jawabannya kepala.
Coba kalau kita perhatikan ya, kalau kita pergi keluar agak jauh lah, mendekat jalan raya atau mungkin dengan pasar, dekat pasar-pasar coba kita lihat. Ada nggak pernah kita jumpai orang minta pengemis gitu ya? Pak, minta Pak, Bu, minta sedekahnya Bu. Tapi nggak ada tangannya. Pernah lihat nggak? Ada pengemis minta di pasar, minta sedekah, tapi nggak ada tangannya. Pernah lihat tidak? Atau mungkin kita ada tempat lain, ada orang juga minta Pak, Bu, minta sedekahnya, tapi nggak ada kakinya. Pernah lihat nggak? Atau kita lihat di pasar juga mungkin ada orang minta Pak, Bu, tapi maaf, itu kaki, paha sampai pinggul nggak ada. Jadi kalau dia bergerak tuh kayak pakai apa ya? Pakai ya kayak model gitu lah ya. Jadi kayak palet itu kan dikasih roda, terus dia bergerak dengan tangannya. Karena kakinya nggak ada, pinggulnya nggak ada, pahanya pun nggak ada. Pernah lihat begitu Bu? Jadi sering kita lihat orang minta nggak ada tangannya, nggak ada kakinya, bahkan nggak ada pinggulnya. Tapi pernah nggak kita lihat orang minta Pak, Bu, nggak ada palanya? Pernah nggak? Ada nggak Bu? Kira-kira Bu? Kalau ada horor ya. Itu sebagai isyarat, sebagai tamsil. Begitulah sabar buat kita. Dia laksana kepala. Begitu penting, begitu pokok. Kalau dia tidak ada, maka tidak disebut kita hidup. Maka sabar itu begitu penting buat kita semua. Ibarat dia kepala dalam badan kita. Lalu kalau coba kita melihat bagaimana sih bersabar itu? Kalau kita pengen tahu bagaimana sabar itu, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum perintahkan hambanya untuk bersabar, sebelum Allah perintahkan makhluknya yang namanya manusia untuk bersabar, Allah telah mewajibkan zatnya untuk pun bersifat sabar. Maka kita lihat nanti Asmaul Husnanya Allah, ada yang namanya As-Sabar, As-Sabur, artinya yang maha sabar. Jadi sebelum Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat sabar, bersikap sabar, Allah telah mewajibkan zatnya untuk pun bersifat sabar. Dan sabarnya Allah itu sempurna. Sabarnya Allah itu sempurna. Kalau kita kadang-kadang kan sering mengucapkan kalau sabar itu ada batasnya, gitu ya? Iya kan? Pernah kita dengar gitu kan? Ada orang berbuat jahat sama kita, kita masih sabar. Berbuat jahat lagi sama kita 2 kali, masih bisa sabar. Berbuat jahat lagi 3 kali, sering kita mengucapkan sabar juga ada batasnya. Padahal Allah itu ketika bersifat sabar sempurna. Di mana kesempurnaan sabarnya Allah? Perhatikan. Allah tetap melimpahkan rizki, karunia, kesehatan, kemudahan, kelonggaran kepada manusia. Padahal manusia seringkali bermaksiat kepada Allah. Tetap diberikan rizki, kesehatan, materi, kekuatan, anak, rumah tangga, padahal dia bermaksiat kepada Allah. Bahkan ada manusia yang menuduh Allah punya anak. Coba bayangkan. Allah dituduh oleh manusia kalau Allah punya anak. Itu andai kata tuduhan itu disematkan kepada langit yang 7 lapis, maka langit akan runtuh. Saking dahsyatnya tuduhan manusia kepada Allah. Tapi Allah tak berikan rizki, harta, kesehatan, kekuatan kepada manusia. Disitulah sabarnya Allah. Bahkan Allah kalau terkait dengan kita nih, kurang sabar apalagi Allah kepada kita. Ya nggak Bu?
Kita diperintahkan ibadah, kadang enggak. Kita diperintahkan sholat, kadang tepat waktu, kadang molor. Allah perintahkan banyak hal kepada kita, tidak semuanya kita tunaikan. Tapi Allah tak berikan kita sehat, berikan kita materi, berikan kita harta, berikan rumah tangga, berikan anak-anak yang soleh dan soleha, pekerjaan. Allah terus berikan kepada kita, padahal kita bermaksiat kepada Allah. Berapa banyak orang-orang kalau malam seperti walinya Allah, tapi kalau siang seperti wali setan. Jadi kalau malam dia begitu dekat kepada Allah, dia beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau udah siang hari seperti walinya setan. Apa saja perbuatan buruk dia kerjakan, perbuatan dosa dia kerjakan, maksiat pun dia kerjakan. Tapi Allah masih sabar dengan kita. Tetap diberikan rezeki, diberikan kesehatan, diberikan rumah tangga, diberikan apapun oleh Allah. Disitulah kesempurnaan sabarnya Allah. Nanti Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang kalau mati dimatikan oleh Allah, lalu dihisab, lalu dimasukkan ke dalam surga dan neraka. Tidak ada satu manusia pun yang nanti akan masuk ke dalam surga bisa masuk perorangan, bisa masuk secara individu. Dia harus masuk bersama-sama, berkelompok-berkelompok, berjamaah-berjamaah. Lalu malaikat beriringan di pintu surga menyambut orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Apa sambutan para malaikat? Apa seremonialnya ketika orang akan masuk ke dalam surga? Malaikat berbaris lalu menyambut kita yang akan masuk ke dalam surga. Assalamualaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian semua karena telah bersabar ketika hidup di dunia. Jadi seakan-akan menjadi isyarat buat kita semua, tidak mungkin orang akan masuk ke dalam surga kalau ketika di dunia tidak punya sifat sabar. Karena sambutan para malaikat, seremonialnya ketika menyambut orang-orang masuk ke dalam surga itu Assalamualaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian semua karena telah bersifat sabar ketika di dunia. Maka pelajaran buat kita semua, kalau belum terlalu bisa bersabar, pelajari sabar itu. Kalau belum bisa sungguh-sungguh bersabar, coba untuk bersabar. Karena sabar itu menjadikan keuntungan kita dunia dan akhirat. Itu bicara masalah pengertian, definisi, makna, dan hakikat dari sabar. Masuk tahapan berikutnya lagi, kita gali sedikit lebih dalam. Bagaimana caranya agar kita bisa bersabar? Bagaimana caranya agar kita istiqomah dalam sikap sabar? Bagaimana caranya agar kita bisa meningkatkan kualitas kesabaran kita? Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Apa kata Rasulullah? Ajaban li amril mu'minin, sungguh menakjubkan kondisi orang-orang beriman itu. Ajaban itu mengagumkan, mengherankan. Lalu diambil ke bahasa Indonesia, ke bahasa Betawi, ajaban dari kata-kata ajib. Ajaban, sungguh menakjubkan kondisi orang beriman itu. Kenapa menakjubkan? Ketika diberikan kelonggaran, diberikan kemudahan, dia bersyukur. Ketika diberikan kesempitan, diberikan bencana, diberikan musibah, dia bersabar. Diberikan kelonggaran, dia bersyukur jadi kebaikan. Diberikan kesempitan, dia bersabar pun jadi kebaikan. Maka orang kalau beriman tuh gak pernah goyah. Kenapa? Sepanjang umurnya, sepanjang usianya, semua kebaikan. Kalau sedang sempit dia sabar jadi kebaikan, sedang ada kemudahan, kelonggaran, dia syukur pun menjadi kebaikan. Maka orang beriman itu selalu syukur dan sabar. Maka kenapa Rasul mengajarkan kepada kita untuk syukur dulu baru bersabar? Kata para ulama, mustahil
manusia bisa bersabar ketika ditimpakan musibah, kalau ketika diberikan kelonggaran saja nggak sanggup bersyukur? Bisa dipahami ya? Kata para ulama, mustahil ada manusia bisa bersabar ketika diberikan cobaan, musibah, bencana, kalau ketika diberikan kelonggaran, kemudahan, kenikmatan, dia tidak mampu bersyukur. Maka pelajaran buat kita, sebelum kita meningkatkan sabar kita, meninggikan kualitas sabar kita, maka pastikan ketika Allah berikan kemudahan, kelonggaran, rizki apa saja, kesehatan, kita harus pandai bersyukur. La in syakartum wa azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau ketika Allah berikan nikmat, longgar, kita mampu bersyukur, Allah tambahkan lagi nikmat kepada kita. Nikmat apa? Nikmat mampu bersabar ketika diberikan musibah. Jadi cara pertama untuk meningkatkan kualitas sabar kita, untuk bisa istiqomah dalam sabar, pastikan ketika Allah hari ini berikan kita sehat, berikan panjang umur, berikan kekuatan, syukuri. Karena kalau itu tidak mampu kita syukuri, mustahil ketika diberikan penyakit, musibah, kecelakaan, bencana, kita mampu bersabar. Maka tahap pertama, perbanyak syukur dulu, nanti Allah tambahkan nikmat kepada kita. Nikmat apa? Nikmat mampu bersabar ketika diberikan musibah. Jadi pertama, untuk meningkatkan kualitas sabar kita, untuk istiqomah dalam sabar kita, pertama perbanyak syukur terlebih dahulu. Yang kedua, cara meningkatkan sabar kita agar istiqomah dalam kesabaran. Sabar itu laksana, kalau kita analogikan ya, sabar itu seperti karet. Seperti karet. Coba kita lihat kalau gelang karet itu yang bundar itu ya, yang muat di tangan kita. Itu kalau kita taruh di atas meja, itu bisa ukurannya berapa senti kira-kira? Karet gelang itu yang bundar. Kalau kita taruh di atas meja itu kita ukur pakai garisan gitu, kira-kira berapa senti kira-kira? Mungkin ada yang 5 cm, ada mungkin yang terbesar mungkin 10 cm gitu kira-kira lah ya. Kira-kira gitu kan. Itu karet kalau kita ambil, kita pegang di satu ujungnya, lalu kita tarik lagi di ujung yang lainnya, lalu coba kita tarik seperti ini. Karet ya, kita tarik seperti sering kita tarik seperti ini, maka panjangnya bisa 2 kali, 3 kali, bahkan 10 kali lipat dari awal panjangnya ketika di meja. Karena sering kita tarik. Begitupun dengan sabar. Kalau sering kita pakai dalam kehidupan kita, maka mudah kita bersifat sabar. Tapi kalau nggak pernah dipakai sabar itu, seperti karet. Kalau di atas meja nggak pernah kita tarik, kita diamin aja. Kena matahari, kena hujan, kena dingin, kena panas. Maka sekali waktu kalau kita ambil, kita tarik begini, getas dia. Terus patah. Begitulah sabar. Kalau nggak pernah kita coba untuk kita pakai, kita implementasikan, kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, berat untuk bersifat sabar. Jadi pertama tadi caranya supaya kita istiqomah dalam sabar, perbanyak bersyukur. Yang kedua, coba dalam kehidupan sehari-hari, mau ketika susah, mau ketika sempit, mau longgar, perbanyak bersifat sabar, maka Allah akan mudahkan kita bersifat sabar. Yang ketiga, harus punya ilmu. Kalau kita boleh jujur hari ini, kenapa kita kadang-kadang enggak sabar? Sedikit-sedikit kalau anak kita nakal, anak kita bandel, langsung kita marah, langsung kita jewer, langsung kita pukul, langsung kita bentak. Itu karena apa kira-kira? Kenapa sering aja dalam kehidupan sehari-hari kita gampang emosi, gampang marah, tidak bersikap sabar? Karena kita belum punya ilmu.
Kalau orang punya ilmu tentang sabar, wallahi demi Allah, satu detik pun dia tidak mau tinggalkan sifat sabar itu. Kalau dia punya ilmu. Ternyata nanti kalau kita pelajari, sabar itu bagian dari iman. Bahkan sabar itu konsekuensi dari iman. Artinya apa? Orang kalau beriman, maka dia harus sabar menjalankan perintah-perintah Allah. Kalau orang beriman, maka dia harus sabar menjalankan perintah-perintah Rasulullah. Maka sabar menjadi konsekuensi dari iman kita. Artinya apa? Kalau kita hidup tanpa sabar, maka dipertanyakan iman kita. Perhatikan, kalau kita hidup tanpa sabar, maka iman kita dipertanyakan. Kita beriman tidak sih? Kok Allah mengajarkan sabar, kita nggak sabar? Padahal sabar itu bagian dari iman. Maka begitu lemahnya sifat sabar kita menunjukkan begitu lemah pula iman kita. Kalau baik sabar kita, insya Allah baik juga sabar iman kita. Jadi iman dengan sabar itu berbanding lurus. Kalau tinggi imannya, insya Allah tinggi juga sabarnya. Kalau tinggi sabarnya, insya Allah juga tinggi imannya. Tapi sebaliknya kalau sabarnya rendah, itu sebagai indikasi kalau imannya pun rendah. Padahal orang kalau sudah tidak beriman itu bencana yang paling besar. Jadi bencana besar itu ternyata bukan tsunami, bukan gempa, bukan gunung, bukan banjir bandang. Musibah terbesar bagi manusia ketika dia keluar dari keimanan. Karena orang kalau sudah keluar dari keimanan, walladzina kafaru fatahsaluhum wa adalla a'malihim. Orang itu kalau sudah keluar dari keimannya, maka sia-sia semua pekerjaannya, sia-sia amalnya, sia-sia ibadahnya, dan yang dia tunggu cuma dua. Tidak dinilai ibadahnya dan azab Allah yang pedih. Walladzina kafaru fatahsaluhum wa adalla a'maluhum. Jadi ilmu menentukan kadar kita bersabar seperti apa, tergantung ilmu kita. Bahkan orang kalau mampu bersabar, ganjarannya, nilainya, pahalanya, ajrohum bi ghairi hisab. Apa tuh? Diberikan pahala oleh Allah tanpa hisab. Apa maksudnya? Nggak ada hitungannya, gitu. Jadi kalau ibadah-ibadah lain orang beribadah, Allah berikan ganjarannya, ada jelas hitungannya. Mau sholat kadiah, zakat kadiah, saum kadiah, haji kadiah, hitungan pahalanya jelas. Tapi ketika bicara sabar, Allah nggak sebutkan berapa banyak pahalanya, cuman Allah katakan bi ghairi hisab, tanpa dihitung oleh Allah. Kira-kira kalau tanpa dihitung oleh Allah, itu pahalanya besar atau kecil kira-kira? Besar atau kecil kira-kira? Bahkan tidak besar. Perhatikan, kalau besar kan biasa, bahkan lebih besar. Jadi tanpa dihisab oleh Allah, tanpa dihitung, menunjukkan tidak mampu Allah menceritakan kepada kita betapa besarnya pahala sabar. Jadi orang kalau berilmu itu tidak ingin satu detik pun dalam kehidupannya tidak berbuat sabar. Karena sabar ini menjadi jalan baginya mudah masuk ke dalam jannah, masuk ke dalam surga. Ini kita sampai jam berapa nih Pak? Sampai jam berapa? Serah. Sekarang jam 9.30. Sampai jam 1 kuat Bu? 1 kuat Bu? Saya nggak kuat Bu. Kita teruskan. Tadi sudah bicara definisi, makna dan hakikat sabar. Lalu sudah bicara juga bagaimana meningkatkan kesabaran kita, bagaimana agar kita istiqomah dalam sabar. Nah sekarang kita pengen tahu ada berapa tempat si sabar itu, ada berapa tingkatan si sabar itu,
Kalau ditanya gitu, ada berapa kira-kira Bu? Ada berapa tempat sih sabar itu? Ada berapa tingkatan sabar itu? Ada berapa level sabar itu? Ternyata sabar itu ada 3 tingkatan, ada 3 level, ada 3 derajat. Yang pertama, sabar ketika menerima musibah. Yang pertama. Yang kedua, sabar meninggalkan larangan Allah. Yang ketiga, sabar menjalankan perintah Allah. Jadi secara prinsip sabar itu cuma 3 tempat itu doang. Sabar ketika kita diuji dengan musibah. Yang kedua, sabar ketika kita dilarang oleh Allah, lalu kita juga tinggalkan. Yang ketiga, sabar menjalankan perintah-perintah Allah. Kalau kita ditanya nih, derajat mana yang paling tinggi, level mana sabar yang paling tinggi? Yang pertama, kedua, atau ketiga kira-kira? Yang pertama, sabar ketika musibah datang. Anak kita meninggal, bencana banjir, gempa bumi, rumah kita kebakaran. Sabar ketika datang musibah. Yang kedua, sabar ketika meninggalkan larangan Allah. Yang ketiga, sabar ketika mengikuti perintah Allah. Yang paling tinggi derajatnya itu yang mana? 1, 2, atau 3 kira-kira? 1, 2, atau 3? Yang mana Pak kira-kira Pak? 1, 2, atau 3? 1, 2, atau 3? Jawabannya nggak kompak nih. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tingkatan sabar yang paling tinggi itu yang nomor 3. Sabar ketika kita diperintahkan oleh Allah, lalu kita jalankan perintah itu. Sedangkan sabar ketika ditimpa musibah, bencana, kesulitan, penyakit, itu sabar level paling rendah. Ternyata levelnya paling rendah. Jadi yang paling rendah tuh sabar ketika datang musibah. Yang kedua di tengah-tengah, sabar meninggalkan larangan Allah. Yang paling tinggi derajatnya itu sabar ketika taat menjalankan ketaatan kepada Allah. Apa pasalnya? Apa sebabnya? Ketika diberikan musibah bencana yang begitu berat buat kita, kok bisa dibilang level paling rendah? Karena ketika ujian-ujian itu datang, bencana itu datang, musibah itu datang, maka buat manusia, buat orang beriman, nggak banyak pilihan. Pilihannya cuma 2, dia terima atau dia tolak. Tapi ketika perintah Allah datang kepada kita, banyak pilihan kita hadirkan. Bukan 10, bukan 100, bukan 200, bahkan mungkin ribuan pilihan. Kalau sudah bicara perintah-perintah Allah. Jadi kalau bicara masalah musibah, bencana, cobaan, buat kita nggak banyak pilihan. Bisa dipahami nggak kira-kira? Contoh misalkan kita di rumah, sudah malam lah kira-kira jam 2, jam 3 dini hari. Lalu telepon rumah kita berdering, bunyi tuh, kring, kring, kring. Atau sekarang handphone lah, kalau telepon udah jarang punya ya. Handphone lah berbunyi gitu kan. Jam 2, jam 3 dini hari. Karena berdering kita angkat, kita bangun tidur kita angkat. Ternyata yang ngomong, yang bicara adalah kerabat kita yang di kampung. Lalu dia mengabarkan di ujung teleponnya kalau orang tua kita, ibu kita meninggal. Maka buat orang beriman pilihan cuma 2. Dia terima atau tidak terima. Ya kan? Kalau dia sabar menerima informasi itu, kalau orang tuanya meninggal, ibunya meninggal, dia sabar menerimanya. Itu ibunya udah mati, bisa hidup lagi kira-kira? Bisa hidup nggak? Jadi kalau dia sabar tetap ibunya mati, wafat ibunya. Atau kalau dia nggak terima, dia nggak sabar, dia banting teleponnya, dia guling-guling di lantai, dia pintunya ditutup, digebrak sedemikian rupa, ibunya tadi mati, hidup nggak kira-kira? Nggak bisa.
Jadi dia sabar menerima ibunya mati, dia nggak terima pun ibunya mati. Maka buat orang beriman pasti dia pilih sabar. Iya nggak? Karena kalau dia sabar mendapatkan ganjaran dari Allah. Tapi kalau dia tidak sabar, berarti dia menolak ketetapan Allah, berdosa. Beda dengan kalau taat kepada perintah Allah. Jadi ketika perintah Allah datang kepada kita, kita harus sabar, berat buat kita. Iya nggak? Terbayang nggak kira-kira? Tadi itu kisahnya ketika diberikan musibah. Buat orang beriman kita cuma dua, terima atau nggak terima. Tapi ketika datang perintah Allah, pilihannya nggak banyak. Nggak satu, nggak dua, nggak 10, nggak 20, nggak ratusan, bahkan ribuan pilihan yang bisa kita pilih. Maka disitulah beratnya kita menjalankan kesabaran terhadap perintah-perintah Allah. Contoh misalkan, Allah perintahkan kita sholat. Pilihannya banyak nggak buat kita? Banyak. Ada sholat di rumah, ada sholat di masjid. Iya kan? Allah perintahkan sholat, ada sholat berjamaah, ada sholat sendiri. Allah perintahkan sholat, ada yang dikerjakan rawatibnya saja, persenan rawatib, ada yang wajibnya saja. Allah perintahkan sholat, ada yang khusyuk, tumaninah, baru sholatnya, ada yang cepat-cepat dan buru-buru. Jadi ketika perintah Allah datang itu pilihannya banyak, dan disitulah diperlukannya sifat sabar. Jadi tingkatan sabar yang paling tinggi itu sabar ketika Allah perintahkan kepada kita, lalu kita jalankan dengan taat dan sabar, itulah sabar yang paling tinggi. Jadi ternyata tingkat sabar yang paling tinggi itu bagaimana kita menaati Allah dan menaati Rasul. Kalau coba kita lihat sajalah, para nabi dan rasul itu ketika dia berdakwah umumnya mayoritas ditolak atau diterima dakwahnya? Mayoritas semua ditolak dakwahnya. Kenapa? Karena untuk taat kepada Allah dan Rasulnya itu berat. Contoh misalkan nih, kita hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Di zaman Nabi Musa yang penguasa pada saat siapa? Yang berkuasa pada zamannya Nabi Musa, siapa penguasanya? Fir'aun. Andai kita dihidupkan oleh Allah di masa, di waktu adanya Musa dan Fir'aun, kira-kira kita akan ikut siapa? Ikut Musa atau Fir'aun kira-kira? Musa. Kan ngomong begitu kalau sekarang, ya, kalau kita dikondisikan waktu kita dilahirkan sama di masa itu, kita pilih siapa kira-kira? Ikut Musa atau ikut Fir'aun kira-kira? Kalau sekarang masih semangat kita bilang ikut Musa, karena belum ngalamin. Padahal ketika kita dihidupkan di zaman itu, perhatikan, Fir'aun itu apa yang dia tidak punya? Kekuasaan dia punya, harta dia punya, pengikut dia punya, tentara dia punya, bahkan sungai Nil dan wilayah Mesir sekitarnya menjadi 100% milik pribadinya. Bahkan hidup dan mati seseorang itu tergantung Fir'aun. Sedangkan Musa gak punya kekayaan, gak punya jabatan. Bahkan kalau kita lihat sirahnya, beliau itu seperti residivis, pernah membunuh seseorang lalu dikejar-kejar oleh penguasa. Nah kalau seperti itu kondisinya antara Musa dengan Fir'aun, ikut Musa atau Fir'aun kira-kira kita? Ikut mana kira-kira? Insya Allah. Istiqomah anak kita, bukan ikut Musa terus katanya. Padahal Musa nggak punya apa-apa. Begitulah kita kalau suruh taat kepada Allah dan Rasulnya berat memang. Sama seperti zaman Rasulullah, ada Abu Jahal, Abu Lahab penguasa pada saat itu. Andai kita dihidupkan masa Rasulullah, belum tentu juga kita beriman kepada Rasul. Karena berat taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Nah, jadi ketika bicara masalah sabar ada 3 tingkatan, ada 3 tempat.
Yang paling tinggi itu taat kita, sabar kita pada ketaatan kepada Allah di puncak yang paling tinggi. Karena apa? Banyak pilihan buat kita untuk kita jalankan atau nggak jalankan. Contoh saja lah yang paling simpel ya. Di dalam Islam itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam itu semua aspek kehidupan manusia diatur secara detail, secara terperinci, secara komprehensif dalam Islam. Tidak ada aspek kehidupan kita tidak diatur dalam Islam. Bahkan perkara-perkara kecil saja diatur dalam Islam. Nah, aturan-aturan ini ketika kita ingin sabar, berat memang. Contoh misalnya, kalau kita bicara sunnah Rasul, ternyata sunnah Rasul itu banyak sedemikian rupa. Ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Dan perhatikan, sunnah Rasulullah itu tidak bermakna kalau dikerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Perhatikan, sunnah itu bukan bermakna kalau kita kerjakan mendapatkan pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Bukan itu maknanya. Karena sunnah itu artinya ketetapan. Kalau sunnatullah ketetapan Allah, sunnah Rasul ketetapan Rasul. Maka ketetapan Rasul ada yang berhukum wajib, ada yang berhukum sunnah. Jadi jangan salah kaprah. Kalau bicara sunnah, ditinggalin nggak apa-apa nih. Sunnahnya Rasul itu ada yang berhukum wajib, ada yang juga yang berhukum sunnah. Dan semua aspek kehidupan kita sebagai manusia diatur di dalam sunnah. Saya pengen coba kasih ilustrasi dan gambaran konkret saja. Hal yang paling kecil dalam kehidupan kita ternyata diatur oleh Islam, diatur oleh sunnah. Apa contohnya? Contohnya misalkan berludah. Tahu berludah? Membuang ludah. Ternyata kalau kita pelajari hadis-hadis Rasulullah, begitu banyak arahan-arahan, aturan-aturan, perintah-perintah Rasul kepada kita terkait bagaimana cara buang ludah itu. Pernah kepikiran nggak Pak? Ternyata buang ludah itu diajarkan oleh Rasul begitu detail. Maka kalau kita coba kumpulkan semua hadis-hadis Rasul yang sahih terkait dengan cara buang ludah, akan terkumpul puluhan hadis-hadis. Nah itu kalau dikumpulkan lalu kita petakan, paling sedikit ada 5. Bagaimana Rasul mengajarkan kepada kita cara buang ludah. Ini kaitannya bagaimana kita sabar mengikuti perintah Rasul. Yang pertama, buang ludah itu diajarkan oleh Rasulullah. Yang pertama, jangan berludah menghadap kiblat. Ada yang pernah tahu nggak? Ternyata kita berludah itu nggak boleh sembarangan. Harus tahu posisinya terlebih dahulu, mana kiblatnya. Karena kata Rasulullah nanti di hari akhir nanti itu ada orang-orang yang kembali kepada Allah, muka mereka berlumuran dengan air liur, berlumuran dengan ludah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa dia bisa seperti itu? Kata Rasul, karena ketika dia hidup di dunia, ketika dia buang ludah, dia berludah, tidak memperhatikan mana kiblat, mana bukan kiblat. Jadi bicara masalah ludah saja diatur dalam Islam, diatur dalam sunnah. Jadi besok-besok kalau Bapak Ibu mau ludah nih, tanya dulu kiblatnya sebelah mana, gitu. Bisa nggak Bu kira-kira Bu? Ibu lagi pergi di jalan, gitu kan, udah pengen ludah nih. Terus kita pengen cek dulu arah kiblatnya sebelah mana, bisa nggak kira-kira Bu? Bisa nggak? Atau sebelum kita berludah, keluarin handphone dulu tuh, ambil aplikasi penunjuk arah, kompas. Ini kiblatnya sebelah mana? Gitu. Mudah nggak kira-kira Bu menjalankan perintah ini? Rasul mengajarkan kepada kita jangan buang ludah menghadap kiblat. Tapi faktanya hari ini berat untuk kita jalankan, itu berat. Maka disitulah sabar yang paling tinggi itu sabar mengikuti perintah Rasul. Yang kedua terkait dengan ludah, apa perintah Rasulullah? Apa ajaran Rasulullah? Kita kalau sedang sholat, habis takbiratul ihram, Allahu Akbar, lalu kita baca Al-Fatihah, diteruskan dengan surah-surah yang kita baca, yang kita hafal dalam surah itu, lalu kita baca dalam sholat kita. Pas kita baca,
Itu surah muter-muter nggak selesai-selesai. Ini ujungnya mana, depannya mana, nggak nyambung-nyambung gitu. Maka Rasul perintahkan ketika sholat itu berludah 3 kali ke arah kiri. Kenapa? Orang kalau sholat sedang baca Quran, muter-muter dia nggak ingat-ingat, lupa bacaannya, maka dia telah diganggu oleh setan yang namanya hazin atau hizin. Maka diperintahkan oleh Rasulullah itu berludah 3 kali ke arah kiri. Maka kalau bapak ibu punya anak, jangan dikasih nama anak Muhammad Hazin, itu nama setan. Atau Muhammad Hizin, itu nama setan. Setan yang sering ganggu kita ketika kita baca surah Al-Quran dalam sholat. Jadi ketika kita nggak ingat, dilupakan oleh setan bacaan surat kita, maka diperintahkan menghadap ke kiri, ludah 3 kali. Tapi ludahnya juga sebagai isyarat saja. Jangan mentang-mentang kita sedang batuk, kita keluar reak semuanya. Jangan. Ini kan kiri kanan kita ada orang, ya kan? Jangan mentang-mentang lagi musim begini pada pilek pada batuk, dikeluarin semua yang ada di dadanya. Jangan. Sebagai isyarat saja 3 kali berludah. Ustaz sudah berludah 3 kali, tapi bacaan masih muter-muter juga, nggak ketemu-temu. Itu jangan salahin setannya. Kita emang nggak hafal, gitu. Ya bro. Jadi bicara ludah saja diatur oleh Rasul sedemikian rupa. Lalu kalau kita sedang tidur, lalu mimpi yang buruk, apa diajarkan oleh Rasulullah? Bangun dari tidur, lalu berludah ke arah kiri 1 kali. Karena orang kalau tidur itu ada 3 mimpi. Kalau mimpi yang benar datang dari Allah. Kalau mimpi yang buruk datang dari setan. Kalau kita lagi banyak pikiran terus terbawa oleh mimpi kita, itu namanya kembang tidur. Gitu. Nah kalau yang baik boleh kalau mau ceritakan kepada orang lain. Kalau mimpi buruk dilarang oleh Rasulullah menceritakan kepada orang lain. Perhatikan kaidahnya. Kalau kita tidur mimpinya buruk, jangan ceritakan ke orang lain. Kalau mimpinya baik, boleh, walaupun tidak dianjurkan, boleh diceritakan kepada orang lain. Jadi jangan semua mimpi yang kita alami kita ceritakan kepada orang lain. Karena perintah Rasul yang buruk datang dari setan. Jadi 1, 2, 3 terkadang meludah. Yang keempat apa? Orang kalau berludah, ternyata ludahnya itu bisa dijadikan sebagai apa? Jampi, sebagai pengobatan. Rasul sering ketika dia sakit, dia gunakan air ludahnya sebagai penyembuhan. Caranya gimana? Dia ambil telunjuknya, lalu telunjuknya dibasahi oleh ludahnya, diludahi itu sampai basah. Lalu diletakkan ke bawah, ke tanah atau pasir. Lalu diangkat lagi. Lalu bekas tempelan antara ludah dengan pasir atau ludah dengan tanah ditempelkan ke anggota badan yang sedang sakit. Jadi kalau kita sakit pusing karena banyak utang, kita pilih di sini gimana? Kita pilih di sini nih. Sambil dibaca surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas, surah An-Nas. Itu sebagai terapinya begitu. Atau kalau kita melihat orang lain senang, dada jadi nyesek, ada nggak kalau gitu Pak? Tetangga baru ganti mobil, napas susah. Nah tempelin ke tanah, tempelin ke dada Pak. Baca Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas. Terus mengajarkan kepada kita begitu. Jadi ludah itu kalau kita pelajari lebih dalam, diatur sedemikian detil, sedemikian gampang, sedemikian terperinci. Itulah Islam. Bahkan kalau kita punya anak baru lahir, disunnahkan untuk diapain? Ada tahu? Kalau anak baru lahir di 1 hari, 2 hari, disunnahkan untuk apa? Tahnik. Ada yang tahu tahnik? Tahnik itu mengunyah kurma
Biasanya yang punya itu bapaknya, ayahnya, atau orang alim, ustadz, kiai, ulama. Diambil kurma yang bagus, kualitas bagus, jangan kurma curah. Kurma yang bagus, dikunyah sampai halus di mulut ayahnya atau ulama. Lalu campuran antara air liur dengan kurma tadi itu diambil dengan tangan. Ini. Lalu dimasukkan ke mulut anak kita yang baru lahir 1-2 hari. Dimasukkan ke mulutnya sampai ke langit-langit kerongkongannya gitu kira-kira. Ditempelkan. Tapi jangan salah, yang diambil itu air liur sudah bercampur dengan kurma, bukan ampasnya. Karena kalau ampasnya anak baru lahir 1 hari bisa kelolodan. Ya Bang, yang diambil itu air liur yang sudah bercampur dengan kurma, itu ditempelkan ke langit-langit anak kita yang baru lahir. Hikmahnya apa? Agar anak kita pertama kali yang dia rasakan dalam kehidupan ini adalah hal-hal yang manis. Hal-hal yang manis. Sama ketika anak kita lahir, ada sunnahnya untuk azan dan iqamah, agar yang pertama kali dia dengar adalah apa? Panggilan salat, asma Allah yang dia dengar. Gitu. Jadi kurma itu dikunyah, dimasukkan ke mulut agar yang dia rasakan pertama kali yang manis. Walaupun nanti di beberapa daerah itu dimodifikasi. Ada yang pakai gula merah. Di Jawa tuh ada pakai gula merah. Jadi gula merah tuh dihancurin pakai tangan gitu sampai udah meleleh, ditempelin ke langit-langit anaknya. Atau di beberapa tempat ada yang pakai madu, dicelupin jarinya, masukin madu ke mulut anaknya. Ustadz, boleh nggak teknik pakai lontong? Pakai lontong boleh nggak Bu? Kalau lontong sama bakwan buat bapaknya aja ya, jangan buat anaknya. Jadi teknik itu diajarkan oleh Rasulullah. Coba perhatikan, bicara masalah ludah saja, berludah saja, buang ludah saja, diatur sedemikian detail oleh Rasulullah. Nah, untuk mengikuti yang seperti ini, sabarnya tingkat tinggi. Karena gak mudah untuk ikutinnya. Hari ini kalau kita punya anak, seringan diulang tahun, teknik kira-kira. Ulang tahun. Teknik mungkin baru dengan hari ini kali. Iya Bu, udah dengar sebelumnya Bu? Udah ya, alhamdulillah. Jadi kalau taat kita, sabar kita terkait perintah-perintah Allah berat, maka kedudukan sabar di sini tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu tingkatan sabar, derajat sabar, level dan sabar. Lalu kalau kita bicara masalah sabar, apa sih ganjaran orang yang sabar? Apa sih pahala yang didapat oleh orang-orang yang sabar? Pahala apa yang akan diberikan Allah kepada orang yang sabar? Perhatikan, ternyata ada 5 keutamaan orang sabar yang akan dimuliakan oleh Allah. Pertama, orang yang bersabar dalam kehidupan di dunianya, maka Allah berikan pahala yang tidak dihitung lagi oleh Allah. Bighairi hisab, tidak dihitung lagi oleh Allah. Jadi asal orang itu sabar, diberikan pahala besar oleh Allah. Bahkan kata Allah, tanpa bisa dihitung. Bighairi hisab, tanpa perhitungan Allah berikan pahala kepada mereka. Ini menunjukkan begitu besarnya pahala sabar sampai nggak diberikan informasi berapa besar pahalanya. Seakan-akan Allah pengen rahasiakan pahala sabar ini sebagai surprise buat orang-orang yang ketika hidup di dunia bersifat sabar. Surprise karena pahalanya besar. Contoh saja lah kalau kita di rumah ya, suami kerja, dari kerja pulang ke rumah, lalu ditanya sama istrinya, Pak, pulang kerja bawa apa nih kira-kira nih? Ternyata suaminya beli martabak Bu. Jadi ketika istrinya nanya, Pak, pulang bawa apa? Kira-kira dikasih tahu nggak kira-kira Bu? Kalau dia pulang bawa martabak, kasih tahu nggak kira-kira? Biasanya kasih tahu, martabak doang masa kasih tahu, ya kan? Nanti kalau mau dibikin surprise juga nggak surprise. Entar dulu, emang apa sih Pak? Martabak, gitu kan nggak surprise ya, cuma martabak doang. Tapi kalau hadiahnya misalnya, suami punya hadiah khusus buat istrinya, apa hadiahnya? Kunci apa Bu?
dihadiahi oleh suaminya kunci apartemen, Bu. Kunci apartemen. Ketika ditanya, Pak itu apa sih? Mau tahu aja, ntar aja deh. Pak itu apa? Nanti saja deh. Bahkan sampai hari-harinya, sudah hari-hari mau disampaikan, masih dikondisikan sedemikian rupa, nggak boleh tahu dulu. Diapain? Ditutup matanya, diputar 3 kali, suruh berhitung 1 sampai 10. Baru dikasih tahu, dan hadiahnya kunci apartemen. Karena hadiahnya berat, hadiahnya mahal, maka jadi surprise. Begitupun Allah. Ketika mengatakan bi ghairi hisab, itu saking besarnya pahalanya yang diberikan informasi sekarang. Kapan dikasihnya? Nanti ketika kita sudah mati. Baru dikabarkan oleh Allah, ketika engkau sabar, ini pahalanya, ini ganjarannya. Jadi pertama, orang yang sabar itu diberikan pahala oleh Allah besar, sangat besar, bahkan tidak terbayangkan oleh pikiran kita. Lalu yang kedua, orang kalau sabar dalam kehidupan dunia, Allah berikan apa? Allah berikan pertolongan, dan Allah senantiasa mendampingi orang sabar dalam hidup di dunia ini. Jadi kalau kita hidup sudah didampingi oleh Allah, enak kan kira-kira Pak? Enak kira-kira? Maka hidup kita menjadi mudah. Juga kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 153, ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu wasta'inu bisabri wassalah wallahu ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikan sholat dan sabar sebagai penolongmu dalam kehidupan di dunia ini. Dan sungguh Allah ma'as-sabirin, bersama orang-orang yang bersabar. Jadi kalau orang sabar dalam kehidupan dunia, pasti Allah akan tolong, karena disertai terus oleh Allah, karena dia bersifat sabar. Jadi pertama, pahalanya begitu besar. Yang kedua, ditolong oleh Allah. Yang ketiga, orang kalau sabar itu dicintai oleh Allah. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Yang keempat, kalau orang bersifat sabar dalam kehidupan dunianya, maka menjadi jalan dia terhindar dari kecelakaan. Perhatikan. Orang kalau sabar dalam kehidupan dunianya, Allah jaga dia dari kecelakaan, dari kebinasaan. Apa ayatnya? Surah 103 yang semua kita hafal. Surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Perhatikan, wal asri. Berapa dulu? Wal asri artinya apa? Wal asri artinya apa, Bu? Wal asri maknanya apa? Perhatikan, kalau kita dengar ayat Al-Quran yang lain, wadduha artinya apa? Demi waktu duha. Wal fajr, demi waktu fajar. Wal lail, demi waktu malam. Wal asri, apa artinya? Demi waktu asar. Karena dalam Islam itu pergantian waktu diukur dari asar masuk ke maghrib, bukan jam 12.00, bukan. Dalam Islam itu pergantian waktu. Hari ini mengganti hari besok yang baru, hitungnya asar mau masuk ke maghrib. Maka pelajaran buat kita, demi pergantian hari, demi pergantian waktu, semua manusia dalam keadaan husn, dalam keadaan celaka. Semua manusia tidak pengecualian, mau dia laki-laki, mau dia perempuan, mau dia kaya, mau dia miskin, berpendidikan atau tidak berpendidikan, semua manusia dalam keadaan husn, celaka. Illa itu artinya apa? Illa artinya
kecuali. Nah, kalau Allah kecualikan, yang dikecualikan banyak atau dikit kira-kira? Kan tadi awalnya kan semua manusia tanpa ada pengecualian, semua dalam keadaan celaka, illa kecuali. Nah, kalau dikecualikan banyak apa dikit kira-kira? Semua kita harus sepakat yang dikecualikan oleh Allah dikit. Siapa mereka? Illal ladzina amanu, yang beriman kepada Allah, wa amilus sholihah, yang beramal soleh, wa tawassau bil haq, wa tawassau bis sabr, saling menasihati dalam kebaikan dan menasihati dalam sabar. Jadi kalau cuma beriman saja tanpa sabar masih husrin, beramal soleh saja tanpa sabar masih husrin, berdakwah saja tanpa sabar masih husrin, maka dikunci agar orang tidak husrin itu, tidak celaka itu, terakhirnya harus sabar. Karena berapa banyak hari ini orang beriman belum sabar, orang beribadah juga nggak sabar, orang berdakwah juga nggak sabar. Maka kuncinya yang menyelamatkan manusia adalah sabar. Jadi kalau orang sabar di dunia, maka terhindar dari keadaan husrin, dalam keadaan celaka. 4 tuh, pahala ganjaran orang yang bersabar. Bahkan dalam hadis riwayat Tirmizi dikisahkan satu kisah yang panjang hadisnya, menceritakan bagaimana kesudahan orang-orang yang sabar ketika nanti dihisab oleh Allah. Jadi diceritakan oleh Rasulullah SAW, nanti manusia ketika kembali kepada Allah, kepada mahsyar, akan dihisab oleh Allah, akan ditimbang oleh Allah. Maka manusia terbagi menjadi 2 kelompok. Ya, kalau saya gambarkan ini kira-kira. Nanti kalau kita semua udah mati, kembali kepada Allah, atau dunia disudahi oleh Allah, kiamat terjadi, lalu semua dibangkitkan oleh Allah, akan dihisab kita semua. Sebelum dihisab nanti itu manusia akan digolongkan menjadi 2. Menjadi dua. Kelompok yang pertama namanya ahlu musibah. Ahlu musibah. Yang kedua, kelompok yang kedua namanya ahlu afiyah. Siapa ahlu musibah itu? Ahlu musibah adalah orang-orang yang ketika hidup di dunia banyak diberikan musibah oleh Allah, diberikan sakit, diberikan kekurangan harta, nggak kuat badannya, diberikan ujian cobaan yang besar dalam dunianya. Itulah kelompok yang disebut dengan ahlu musibah. Yang kedua, kelompok yang namanya ahlu afiyah. Sepanjang hidup di dunianya banyak diberikan kemudahan, diberikan kelonggaran, diberikan nikmat oleh Allah. Jadi dikelompokkan menjadi 2, ahlu musibah sama ahlu afiyah. Lalu Allah perintahkan kepada para malaikatnya, wahai malaikat-malaikatku, coba dihisab terlebih dahulu, dihitung terlebih dahulu. Siapa dia? Ahlu musibah, yang dihisab, yang dihitung terlebih dahulu. Lalu dihitunglah oleh malaikat, dihisablah oleh malaikat, ditimbang, dikalkulasi, diaudit sedemikian rupa. Lalu malaikat mengadu kepada Allah, ya Allah, ahlu musibah itu setelah kami timbang, kami ukur, kami audit, dosanya tinggal sedikit ya Allah, bahkan sebagian sudah hilang. Kenapa bisa hilang? Karena ketika dia hidup di dunia diberikan musibah oleh Allah, dia sabar. Dengan sabarnya itulah dosa-dosa dihapuskan oleh Allah, dihapuskan oleh Allah. Ketika dihisab oleh Allah, tinggal sedikit dosa mereka, bahkan sebagian sudah habis. Lalu apa kata Allah? Wahai malaikat-malaikatku, berikan 3 kemuliaan kepada ahli musibah. Berikan mereka afiyah, berikan mereka khairan, berikan mereka manzilah. Jadi Allah perintahkan kepada malaikat untuk berikan 3 kebaikan kepada ahli musibah. Pertama, afiyah, berikan afiyah kepada mereka, kekuatan kepada mereka. Karena sepanjang di dunia mereka dicoba dengan penyakit, dengan musibah, sampai lemah mereka. Maka berikan kekuatan mereka hari ini. Berikan afiyah. Lalu berikan khairan. Apa itu khairan? Orang kalau sudah kembali kepada Allah di akhirat nanti itu tidak ada yang lebih baik daripada
surga. Maka khairnya adalah surga. Tempatkan ahlu musibah ini di surganya Allah. Dan berikan mereka yang ketiga manzilah. Apa manzilah itu? Kedudukan yang tinggi sekali di surganya Allah. Saking tingginya kedudukan ahlu musibah di surganya Allah, ini ahlu afiyah melihat ke atas begitu kaget, begitu tercengang, mendongakkan kepala sedemikian rupa. Lalu mereka berkata kepada Allah, ya Allah, kalau begini tinggi kedudukan orang-orang yang sabar di hadapanmu, begitu mulia, begitu tinggi derajatnya, kami minta ya Allah, hidupkan kami 1 hari saja, lalu timpakan musibah yang besar kepada kami, agar kami bisa bersifat sabar. Bisa dipahami? Jadi sabar itu derajatnya, kedudukannya, pahalanya tak terbayangkan. Maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa dalam kehidupan ini bisa bersikap sabar. Sudah jam 9:05. Jadi sudah kita bahas makna definisi tentang sabar. Kita bahas juga bagaimana kita bisa bersifat sabar. Kita bicara juga kedudukan sabar. Dan kita bicara juga pahala dari sabar itu sendiri. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa bisa bersifat sabar dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa mengilmui sabar, bisa menjalankan sabar, bisa memperjuangkan sabar, sehingga mudah-mudahan Allah muliakan kita baik dunia maupun akhirat. Mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu saja mungkin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang hak datang dari Allah, kelemahan, kekurangan, khilaf dan salah datang dari saya pribadi. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.